Selamat datang di ruang buku. Menjelang akhir abad 20, banyak orang yang memprediksi bahwa Asia akan menjadi salah satu pusat peradaban dunia masa depan. Kala itu, negara Asia yang sangat menonjol baru Jepang dengan perkembangan ekonomi dan teknologinya lewat industri manufaktur. Indonesia, dimotori oleh Habibie, anak emas Soeharto waktu itu, sudah merancang rencana besar dan sistematis di berbagai lini menuju Indonesia sebagai macan Asia. Namun, krisis moneter tahun 1998 meluluh lantakan semuanya. Prediksi tersebut saat ini sudah mengarah ke kenyataan, walau aktor utamanya bergeser ke negara Tiongkok. Berhubungan dengan hal tersebut, kali ini Ruang Buku akan membahas sebuah buku berjudul The Future is Asian yang terbit tahun 2019 karangan Parag Khanna, seorang pria kelahiran India tahun 1977. Lewat buku ini, Khanna mengusung tema utama bahwa Asia bukan hanya bangkit, tetapi sedang membentuk ulang tatanan global abad ke-21 melalui ekonomi, geopolitik, dan budaya. Khanna sendiri pernah dinobatkan sebagai 75 Most Influential People of the 21st Century. Buku ini menggambarkan kebangkitan Asia sebagai pusat kekuatan global abad ke-21, menggeser dominasi Barat yang telah berlangsung selama 200 tahun. Karena menolak narasi perang dingin antara Amerika Serikat dan Tiongkok, dan justru menunjukkan bahwa Asia adalah jaringan dinamis yang terdiri dari negara-negara saling terhubung melalui perdagangan, teknologi, dan budaya. Mari kita membahas poin-poin penting dalam buku ini. Pertama, bahwa Asia bukan hanya Tiongkok. Asia mencakup populasi lebih dari 5 miliar orang atau lebih dari 60% populasi dunia dan menyumbang lebih dari 50% PDB global. Dan 5 dari 10 negara dengan ekonomi terbesar dunia berada di Asia, yakni Tiongkok, Jepang, India, Korea Selatan, dan Indonesia dengan keragaman ekonomi seperti Tiongkok sebagai raksasa manufaktur dan teknologi, India dengan demografi muda dan pertumbuhan digital, ASEAN, Indonesia, Vietnam, dan lain-lain sebagai pusat produksi baru, Timur Tengah dan Asia Tengah dalam proyek infrastruktur seperti Belt and Road Initiative. Selanjutnya, buku ini juga menjelaskan terkait integrasi ekonomi Asia, bahwa perdagangan intra-Asia kini lebih besar daripada perdagangan Asia dengan Amerika Serikat dan Eropa. Dimotori oleh Tiongkok, Asia menciptakan sistem keuangan alternatif seperti ASEAN Infrastructure Investment Bank dan proaktif menciptakan mata uang digital yang bisa mengurangi dominasi dolar Amerika dalam perdagangan internasional, terutama regional. Sebagai contoh, Vietnam menjadi pabrik baru menggantikan Tiongkok setelah Indonesia. Kemudian dari sisi teknologi dan inovasi, Asia juga menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama beberapa dekade terakhir. Tiongkok dengan teknologi 5G, mobil listrik, dan lain-lain. India dengan perkembangan startup digital. Korea Selatan dan Jepang dalam teknologi robotik. Di beberapa bidang, Asia melompati fase barat. Sebagai contoh, sistem pembayaran langsung ke mobile payment tanpa kartu kredit. Sistem operasi Asia adalah konsep kunci yang menjelaskan cara kerja khas Asia dalam bidang geopolitik, ekonomi, dan sosial yang berbeda dari sistem Barat. Ini menunjukkan bahwa Asia tidak sekadar meniru Barat, melainkan memiliki model sendiri dalam mengelola negara, kerjasama internasional, dan pertumbuhan ekonomi. Model pemerintahan negara-negara Asia pun campuran seperti
authoritarian capitalism di Tiongkok, demokrasi di India, dan lain-lain. Demikian juga dari sisi model ekonomi, seperti Tiongkok dengan kapitalisme negara, state capitalism dengan kontrol pemerintah. Model kapitalisme korporat seperti Jepang dengan Keiretsu dan Korea Selatan dengan Chaebol. Negara-negara ASEAN menganut ekonomi terbuka berbasis manufaktur, dan Asia lebih fokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek. Terkait hubungan dengan Barat, Asia mulai berjalan dengan caranya sendiri, maka Amerika dan Eropa dipaksa beradaptasi dengan dunia multipolar ala Asia, bukan mencoba menghentikan Tiongkok. Kesalahan Barat yang paling menonjol menghadapi perkembangan Asia adalah menganggap Asia hanya sebagai pesaing, bukan mitra. Penulis juga mengambil contoh kasus menarik dalam buku ini seperti Malaysia dan Tiongkok tetap bisa menjalin kerjasama infrastruktur meski ada ketegangan geopolitik. Dubai sebagai hub Asia Afrika menjadi jembatan antara wilayah yang tumbuh cepat, dan pop culture Asia seperti K-pop, Bollywood, dan anime mendominasi dunia. Ada beberapa perbedaan cara pandang dalam buku ini dengan pandangan Barat secara umum. Pertama, narasi dominan pada buku The Future is Asian adalah Asia sebagai jaringan kolaboratif. Sementara pandangan Barat cenderung pada narasi Amerika dengan Tiongkok adalah perang dingin baru. Karena menganggap peran ASEAN sebagai kunci stabilitas, sementara Barat cenderung mengabaikan peran ASEAN. Terkait solusi keberagaman, Hanna cenderung ke multilateralisme Asia, sementara Barat cenderung ke konfrontasi. Kesimpulan utama penulis dalam buku ini adalah 1. Bahwa Asia bukan monolit. Karena ingin menekankan bahwa Asia bukan wilayah yang homogen, melainkan sangat beragam dalam budaya, sistem politik, agama, ekonomi, dan sejarah. 2. Model Asia itu unik karena menjelaskan bahwa banyak negara Asia tidak mengikuti model liberal demokrasi Barat, melainkan merupakan gabungan kapitalisme, tradisi, dan inovasi. Namun tetap berhasil dalam pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan modernisasi masyarakat. 3. Amerika dan Eropa harus beradaptasi. Dominasi Barat sedang menurun, dan Asia sedang menulis ulang aturan global. Ada beberapa kritik dan kontroversi terkait buku ini seperti pertama, optimismenya berlebihan. Penulis mungkin meremehkan tantangan internal Asia seperti ketimpangan, korupsi, konflik regional. Kedua, menyoroti ketergantungan pada Tiongkok. Negara-negara Barat selalu menggaungkan narasi bahwa Belt and Road Initiative bisa menjadi utang jebakan bagi negara berkembang. Terakhir, para Khanna menyampaikan sejenis pernyataan sebagai pesan, khususnya kepada negara-negara Barat, bahwa abad ke-21 bukanlah abad Asia, karena Asia tidak ingin mendominasi, melainkan hanya ingin setara. Demikian ulasan singkat Ruang Guru untuk buku kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.